Imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang yang terjadi 1 Oktober 2022 membuat satu Indonesia berduka. Tak hanya ungkapkan bela sungkawa yang mewarnai kisruh yang terjadi tersebut, tapi juga desakan yang diajukan oleh Polisi Watch atau IPW untuk mencopot Kapolres Malang. Usul tersebut diterima, bahkan Kapolri Listio Sigit sendiri yang langsung mengeluarkan surat pemecatan. Publik pun beramai-ramai menyoroti. Siapakah sebenarnya sosok AKBP Verly dan bagaimana sepak terjangnya selama bertugas di kepolisian? Simak dalam polemik kali ini. Tidak banyak informasi tentang masa muda atau kehidupan pribadi dari polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ini. Hanya riwayat pendidikannya yang berseliweran di dunia maya. AKBP Verly Hidayat, pria kelahiran 3 September 1982, merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Masa muda AKBP Verly dihabiskan dengan menimba ilmu, salah satunya di SMA Taruna Nusantara. Niat awal menjadi seorang polisi, AKBP Verly melanjutkan pendidikannya ke Akademi Kepolisian dan lulus tahun 2004, dan bergabung dengan Batalion Tatak Terawang Tunggal. 5 tahun berselang, AKBP Verly juga berhasil meraih gelar strata satunya di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, dan kembali mengambil gelar magisternya di Universitas Diponegoro tahun 2013. Berbeda dengan kehidupan pribadi AKBP Verly yang tidak banyak diekspos, karir dan prestasinya sangat mudah diakses. Sebagai seorang terpelajar, AKBP juga punya perjalanan karir yang panjang. Begitu juga dengan prestasi-prestasi yang berhasil ia raih setelah bergelut dengan pekerjaannya sebagai perwira polisi. Setelah lulus dari Akpol, AKBP Verly melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah dan berhasil meraih gelar sarjana hukum dan magister hukum. Tak puas dengan pendidikan umum, AKBP Verly kembali melanjutkan ke pendidikan Kepolisian Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009. Meski belum setahun menjabat sebagai Kapolres Malang, tapi sepak terjang AKBP Verly tidak bisa dianggap remeh. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, AKBP Verly langsung menjalankan tugasnya di Polda Yogyakarta. AKBP Verly menduduki beberapa jabatan penting di kepolisian. Di antaranya sebagai Danton 1 Kie Pelopor Satbrimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005. AKBP Verly juga sempat menjabat sebagai Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polresta Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008. Selanjutnya dipromosikan sebagai Pama PTIK Lemdikpol tahun 2010. Ia juga diminta untuk mengabdi di alma maternya sebagai Kasatar Kabinarsis pada tahun 2011. Setelah selesai bertugas di sana, AKBP Verly melanjutkan tugasnya di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Saat itulah karir kepolisian AKBP Verly terus menanjak naik. Ia kemudian dipromosikan menjadi Kasat Lantas Polda Jatim di tahun 2015. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Kapolres Malang, AKBP Verly sempat dipromosikan sebagai Kasubag Bungkol Spripim Mabes Polri tahun 2021 silam. Akhirnya di Januari 2022 lalu AKBP Verly mendapat telegram Kapolri nomor ST-16-1-1-Cap-2022 untuk menjabat sebagai Kapolres Malang. Ia naik jabatan menggantikan Kapolres Malang yang sebelumnya, AKBP Raden Bagus Wibisono. Selain menduduki jabatan penting, AKBP Verly juga perlu diperhitungkan sebagai polisi dengan banyak prestasi dan penghargaan. Di antaranya, AKBP Verly pernah menerima penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial, Satya Lancana Operasi Kepolisian, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Kesatria Bayangkara, Satya Lancana Pengabdian 16 tahun, dan Satya Lancana Pengabdian 8 tahun. Sama dengan kehidupan pribadinya, harta kekayaan yang dimiliki AKBP Verly juga tidak diekspos. Namun kita bisa melihat kira-kira pendapatan AKBP Verly sebagai seorang polisi itu berapa. Sebagai seorang Kapolres yang membawahi wilayah hukum setingkat kabupaten atau kota, gaji AKBP Verly tidak jauh-jauh dari gaji seorang pegawai negeri sipil. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, selain menerima gaji pokok, polisi juga menerima berbagai macam tunjangan berdasarkan golongan kepangkatannya masing-masing. Gaji seorang Kapolres berkisar antara Rp3.093.900
hingga Rp5.243.400. Berbeda dengan gaji pokok, tunjangan kinerja yang diterima AKBP Verly berkisar Rp5.183.000 berdasarkan tingkatan kelas jabatannya. Selain itu, AKBP Verly juga mendapat tunjangan lainnya berdasarkan pangkat, jabatan, dan daerah penempatannya. Untuk besaran tunjangannya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan tunjangan kinerja. Siapa sangka di balik ketegasannya sebagai seorang polisi, ternyata sosok AKBP Verly adalah seorang yang suka menulis. Ia kerap membagikan pikiran-pikirannya di blog WordPress dengan nama akun verly1982.wordpress.com miliknya. AKBP Verly kerap menyuarakan soal Pancasila. AKBP Verly menuliskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari sistem nilai, serta pula sebagai dasar negara Indonesia yang bersifat final dan diyakini kebenarannya secara objektif. AKBP Verly juga menuliskan bahwa sebagai seorang pimpinan ia punya tanggung jawab besar atas institusi yang dipegangnya. Ia juga menjadi tonggak keberhasilan institusi tersebut. AKBP Verly juga berpesan bahwa sebagai seorang pemimpin tidak bisa mengabaikan permasalahan-permasalahan yang muncul karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Karena sebagai pemimpin, dirinya harus berdiri paling depan untuk memecahkan masalah yang ada tersebut. Menanggapi kasus kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Indonesia Policy Watch lantas menyoroti AKBP Verly sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan orang ini. IPW juga mendesak agar AKBP segera dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang yang belum genap setahun diembannya tersebut. IPW juga mendesak Kapolri Listio Sigit untuk mencabut izin penyelenggaraan sementara di seluruh kompetisi liga yang dilakukan PSSI. Tak berhenti sampai di situ, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga meminta agar Kapolri Sigit memerintahkan Kapolda Jawa Timur, Irjen Diko Afinta, untuk mempidanakan panitia penyelenggara pertandingan antara Arema FC dan Persebaya. Tidak butuh waktu lama setelah desakan pencopotan dari IPW, Kapolri Listio Sigit akhirnya mengeluarkan surat telegram. Hal ini disampaikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dalam konferensi pers yang dilakukan di Kapolres Malang. Malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri. AKBP Verly lalu digantikan dengan AKBP Putu Kolisariana. Sebelumnya AKBP Putu menjabat sebagai Kapolres Tanjung Priok sejak 2021. Punya sepak terjang yang panjang selama berkarir di kepolisian, AKBP Putu dianggap bisa menggantikan peran AKBP Verly. Berbagai macam prestasi juga pernah ditorehkan oleh polisi yang satu ini. Salah satunya AKBP Putu ada di balik pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang senilai 14,8 miliar rupiah dari sindikat sabu lintas negara seberat 2 kg. AKBP Putu juga pernah berjibaku dalam pembongkaran kasus besar, salah satunya meringkus buronan kelas kakap Joko Chandra di Malaysia. Sebelum menduduki jabatan sebagai Kapolres Tanjung Priok, AKBP Putu juga sempat menduduki jabatan penting di kepolisian. Di tahun 2019 silam, AKBP Putu dipromosikan sebagai Korspri Kabareskrim Polri.